warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal masyahidunal kiram istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Alhamdulillah di studio telah hadir jamaah subuh Dzul Arafah. Tadi kami salat di Masjid TVRI An-Nur ya. Dan yang paling istimewa hari ini hadir Bapak Kapolres, Bapak Trisno Rianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Juga guru kami Bapak Ustadz Dzul Arafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pimpinan banyak hal ini ya. Balai pengajian pesantren modern, majelis zikir dan subuh keliling. Juga telah hadir teman-teman yang lain, nanti kita perkenalkan satu persatu. Untuk menghematkan waktu, kita berzikir sejenak bersama Al-Mukarram Dzul Arafah. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Syukran jazila pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengar mukadimah dari Bapak Trisno Rianto. Beliau adalah Bapak Kapolresta Banda Aceh. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati para pemirsa Aceh TV, hadirin yang hadir di studio ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan taufik rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih berikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di sini. Salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, saya atas nama Kapolresta Banda Aceh tentunya pada saat ini
juga ingin menginformasikan terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Banda Aceh ini. Secara umum kita bisa melihat bahwa situasi kota Banda Aceh dalam keadaan yang aman. Namun di balik itu tentunya kita juga bisa menerima informasi-informasi yang dapat kita terima melalui media-media media-media sosial dan lain sebagainya, dan berita. Tentunya ada situasi yang mungkin berkembang pada saat ini. Utamanya mungkin kita pada beberapa hari yang akan datang kita juga akan menyaksikan pelantikan presiden di tanggal 20. Berbagai kejadian terjadi di sana sini, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada masyarakat Banda Aceh. Dalam kurun waktu beberapa hari ini kita dengar, kita lihat terjadi beberapa unjuk rasa di beberapa daerah. Namun alhamdulillah di Banda Aceh meskipun terjadi unjuk rasa, tapi bisa berjalan dengan baik atau bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. Ini artinya apa? Bahwa mungkin daerah kita masih dilindungi Allah, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tugas polisi tentunya juga menghimbau kepada masyarakat untuk mari kita sama-sama menjaga daerah kita, menjadi daerah yang aman ya. Wilayah Banda Aceh juga sudah ditetapkan daerah yang aman. Ini menurut penilaian dari Kemenko Polhukam bahwa daerah Aceh ini Banda Aceh ini termasuk daerah yang paling aman. Marilah kita pertahankan aman dari beberapa konflik sosial. Nah, mudah-mudahan kita nanti ke depan tetap dalam menjaga situasi ini bisa berjalan dengan aman. Terkait dengan beberapa permasalahan di Banda Aceh, tentunya yang paling menonjol kejadian di Kamtipmas di Banda Aceh, yang pertama adalah masalah narkoba, masalah curanmor, dan masalah pencurian. Ini juga menjadi problem kita. Kenapa mereka itu melaksanakan, atau masyarakat yang ada di Banda Aceh juga masih melakukan terjadinya curanmor ini? Tentunya ada sesuatu yang mungkin perlu kita pikirkan. Berarti di situ ada kesejahteraan mungkin menurut kita yang belum bisa kita capai. Karena dia mencuri berarti ada kebutuhan. Ya, dia juga mungkin menjual sabu karena ada kebutuhan. Jadi ini juga mungkin berdasarkan evaluasi sementara. Jadi perlunya kita mungkin membuat sejahtera daerah kita, membuat masyarakat kita sejahtera. Kalau masyarakat kita sejahtera, insya Allah ya mudah-mudahan juga tidak terjadi gangguan Kamtipmas atau kriminalitas. Ya. Untuk masalah narkoba, saya kira kita sudah melakukan berbagai upaya yang kita lakukan, baik upaya bersifat preventif maupun represif. Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif ataupun preemptif kita lakukan dengan melakukan, salah satunya adalah saya bergabung dalam Jamaah Arafah ini untuk menyampaikan kepada masyarakat amar ma'ruf nahi munkar. Karena di situ kita juga ada perintah dari Allah, sebagaimana surat yang mungkin salah satunya bunyi seperti ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya kira ini menjadi dasar kita semuanya untuk sama-sama kita mencegah perbuatan yang mungkar dan kita sama-sama mengajak kepada kebaikan. Saya kira bukan tugas polisi saja, semuanya masyarakat Banda Aceh, mari kita saling bahu-membahu untuk mencegah kemungkaran dan kita mengajak kepada sesuatu yang baik. Mungkin ini awal dari kami. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Aceh TV. Selanjutnya kita simak mukadimah kedua
dari guru kita Ustadz Dul Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dan semua pemirsa Aceh TV bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kami barusan saja melaksanakan safari subuh keliling bersama Kapolres, Dandim, semua lapisan masyarakat. Maka itu jamaah Arafah itu di atas dan untuk semua golongan dan lapisan masyarakat. Maka itu kita ajak generasi muda kita siapapun untuk berjamaah 5 waktu di masjid. Kalau seandainya subuhnya sudah di masjid, subuh sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya kecil pasti di masjid. Maka itu mengapa kita diperintahkan sholat? Kita diperintahkan sholat oleh Allah untuk menjaga perbuatan-perbuatan baik kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya bagus, baik, tepat waktu, berjamaah, ya, insya Allah tak kala dia melakukan kemaksiatan, tak kala dia hendak melakukan narkoba, pencurian, Allah cegah, Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah jaga, Allah tarik, Allah bentengi tubuhnya karena sholatnya bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya nggak jelas, amburadul, kalau sholatnya nggak teratur, suka tinggal-tinggal, ini mudah melakukan maksiat. Allah tidak jaga, Allah tidak lindungi. Maka itu kita terus menjaga sholat berjamaah di mana azan berkumandang. Alhamdulillah kami setiap ahad kami ngajak siapapun. Sebagaimana Arafah ini mempersatukan umat. Siapapun, jangan kita ribut masalah khilafiyah. Makanya dengan bersatu subuh seperti ini insya Allah dengan Kapolres, Pak Dandim, semuanya, Bank Syariah, BUMN, semua kami berjamaah. Peker, anak muda, orang tua, semua berjamaah. Insya Allah, kalau subuhnya kita terus masuk ke kampung-kampung, narkoba akan lari. Akan pergi narkoba. Tidak sembarang orang yang subuhnya berjamaah di masjid. Orang-orang munafik berat di masjid. Apalagi orang pemakai sabu-sabu. Nggak sanggup subuhnya berjamaah di masjid. Pemakai, pencuri, koruptor itu berat untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Maka itu kami terus berdakwah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, kami terus mengajak masyarakat Banda Aceh khususnya dan umumnya Aceh besar untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah Banda Aceh dalam keadaan aman, tentram. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, sangat menarik dua paparan dari guru kita, juga dari Bapak Kapolres, juga guru kita, guru di bidang keamanan, di bidang ketertiban, Ustadz Jul, guru kita di bidang agama. Jadi semua guru. Nah, siapapun yang menunjukkan ke jalan yang benar adalah guru. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.